bisa disunat, Pak. Kisah berawal ketika seorang pria bernama Kosim menemukan sebuah permata di sungai. Semenjak itu dia menjadi orang kaya dan membawa istrinya pindah ke rumah yang lebih besar. Dia berkata jika mulai sekarang, warga desa tidak akan pernah meremehkan mereka lagi karena miskin. Malam harinya seorang pria bernama Dorman menyusuri hutan dengan berbekal sebuah lentera. Dia mendatangi sebuah kuburan keramat milik leluhurnya bernama Albert Dominic, yang terkenal sebagai penguasa kejam keturunan bangsa Portugis. Dorman menggali kubur itu dan membawa tengkoraknya untuk dijadikan media ritual. Setelah merapalkan mantra, dari dalam kendi muncul lembaran uang kertas yang tak terhingga. Dorman kegirangan menggenggam ratusan uang lembaran itu. Tapi sayangnya semuanya hanya bersifat sementara. Karena uang di tangannya tanpa diduga berubah menjadi dedaunan yang berlumuran darah. Suara Albert terdengar menggema di telinga Dorman. Sang leluhur meminta Dorman menyediakan tumbal jika Dorman ingin memiliki kekayaan. Suatu hari warga desa mengumumkan jika nanti malam akan terjadi gerhana bulan. Para warga diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah masing-masing selama gerhana berlangsung, atau mereka akan diculik setan. Saat itu istri Kosim bernama Laras lagi hamil tua. Dia pergi ke rumah Mak Atik yang merupakan dukun beranak di kampung itu untuk melakukan kontrol kehamilannya. Istri Kosim ini sangat bahagia dan tak sabar menunggu anak pertama mereka lahir. Terlebih lagi Kosim, dia sangat mengharapkan jika kelak bayi mereka adalah laki-laki. Di tempat lain, Kosim dan anak buahnya sedang menghajar seorang penduduk karena gagal bayar hutang. Ia memaksa pria itu untuk menyerahkan tanahnya karena bunga pinjaman tak mungkin bisa dilunasi lagi. Atau pakai tangan. Setelah selesai memeriksa kehamilannya, Laras pulang dengan melewati sebuah hutan. Tiba-tiba dia dikejar seekor anjing hitam. Laras yang lagi hamil berusaha kabur menyelamatkan diri, tapi sialnya kakinya tersandung dan terjatuh. Anjing hitam yang mengejarnya tadi kini berubah menjadi sosok Dorman, lalu kemudian meniupkan asap rokok tepat di wajah Laras. Mengetahui istri tercinta belum pulang, Kosim membawa warga desa untuk mencari keberadaan Laras. Mereka beramai-ramai pergi menyusuri desa meski tahu malam itu akan terjadi gerhana bulan. Sementara itu Laras berada di dunia gaib yang mengerikan, tiba-tiba sosok hantu Albert menghampiri istri Kosim itu sambil tertawa. Hantu tua itu melihat Laras yang sedang hamil besar sudah tidak berdaya lalu menggauli wanita tersebut. Kosim samar-samar mendengar rintihan Laras. Dia lalu berlari menuju ke tengah hutan bersama para warga. Dan menemukan Laras sudah terkapar tak berdaya dan terus merengek kesakitan di depan makam Albert. Akibat tusukan hantu Albert tadi, air ketuban Laras pecah, sehingga mau tidak mau Laras harus segera melahirkan bayinya. Dengan bantuan Mak Atik dan pembantunya bernama Hetty, Laras akhirnya melahirkan bayinya dengan lancar. Tapi bayinya itu ditutupi oleh gumpalan daging berwarna merah. Mak Atik kemudian meminta bantuan Hetty membawa anak itu ke belakang untuk dibersihkan. Dan ditutupi dengan kain agar wajahnya tidak belang akibat terkena gerhana. Bayi itu diletakkan Hetty di atas meja dan ditinggal sebentar untuk membawakan air ke kamar Laras. Tanpa mereka sadari cahaya bulan menyinari bayi itu, dan tiba-tiba tangan mungilnya menembus daging pembungkus. Hetty yang kembali ke dapur panik melihat anak Laras menghilang. Lalu kemudian dia mendengar suara tangisan bayi dari sebuah ruangan. Dengan perasaan ngeri, Hetty mendekati suara itu dan menemukan bayi Laras ada di sana. Tapi ketika Hetty menggendong bayi tersebut, tanpa diduga kepala bayi itu adalah kepala Albert. Kosim yang menyusul ke dapur mendapati gadis itu sudah tergeletak tak bernyawa. Sementara itu Dorman yang telah sukses menjalani ritualnya mendapatkan kekayaan yang selama ini dia idam-idamkan. Aku kaya! Aku kaya! Kosim meminta Mak Atik mengubur jasad Hetty segera. Ia tidak ingin ada seorang pun yang tahu tentang kejadian aneh di sana. Kosim kemudian mencari bayinya dan menemukan anaknya itu di sebuah semak. Dia lalu berlari membawa bayinya masuk ke dalam kamar, dan mengabarkan pada istrinya jika anak mereka berkelamin laki-laki.
Dan mereka pun memberi nama anak itu Hadi Nugraha. Siapa, Bang? Hadi Nugraha. 7 tahun kemudian Kosim mencalonkan diri sebagai kepala desa yang baru. Pagelaran pentas seni pun digelar secara meriah untuk menarik perhatian warga. Pak Soleh yang merupakan pesaing Kosim datang menghadiri acara sunatan Hadi atau Didi. Tapi Kosim tidak menyambutnya dengan ramah. Karena pria itu tidak mau mundur sebagai pesaingnya. Kemajuan desa, ya kan Pak? Didik diarak keliling kampung dan dipotret sambil menikmati acara kesenian debus. Sementara itu Dorman masih mengintai perkembangan bayi ajaib yang kini mulai beranjak remaja. Dia lalu membacakan sebuah mantra, seketika mata Didik berubah melihat ke arah para pemain debus. Sehingga tanpa diduga mereka kehilangan kesaktian secara tiba-tiba. Setelah pentas usai Didi dibawa masuk ke dalam rumah untuk dilakukan pemotongan titik. Tapi saat pisau digoreskan ke businya Didi, tanpa diduga pisau tajam itu langsung bengkok, seolah kulit busi Didi tak mempan dan kebal senjata tajam. Pisaunya tidak mempan. Ketika suara azan berkumandang, Didi terlihat kesakitan sambil menutupi telinganya. Dia lalu berlari ketakutan meninggalkan kerumunan warga yang menertawainya. Malam harinya seorang pria pemilik studio foto memeriksa hasil jepretannya tadi siang. Tapi dia melihat kejadian aneh pada foto Didi. Yang membuat si fotografer sangat terkejut dan ketakutan. Pada saat yang sama Kosim terbangun dari tidurnya dan teringat dengan Didi. Sementara itu pria tukang foto kabur dari rumahnya sendiri dengan mengendarai sepeda motor. Selama perjalanan sosok hantu Albert terus mengganggunya. Dan dari arah depan tiba-tiba sosok Didi tampak berdiri di tengah jalan, yang membuat tukang foto itu kaget dan terjadilah kecelakaan. Sementara itu Kosim yang masuk ke kamar Didi tidak menemukan putranya di sana. Kosim bertanya-tanya kemana perginya anaknya itu. Tapi baru saja Kosim keluar pintu, tiba-tiba Didi memanggil dari dalam kamarnya. Sosok Didi muncul secara misterius di atas ranjang, dan di sana Kosim melihat bercak darah di kaki Didi. Sebenarnya Kosim sudah tahu ada yang aneh dengan Didi, namun ia tetap enggan menerima kenyataan itu. Suatu hari Didi dibully teman sekolahnya karena gagal disunat, dan mereka memanggil Didi dengan sebutan anak setan. Rini putri Pak Soleh yang melihatnya pun membela Didi dan mengusir anak nakal yang mengganggu Didi tersebut. Anak nakal bernama Ahmad tidak terima diusir oleh Rini, dia lalu menakut-nakutinya dengan melemparkan seekor ular. Saat ini Dorman semakin disegani orang-orang, dia juga telah memiliki pengikut setia yang suka mencari pesugihan. Tapi sayangnya saat ini banyak tempat persugihan yang telah ditutup oleh Pak Soleh. Tiba-tiba Dorman merasakan telinganya berdenging, dia berlari masuk ke dalam menuju altar pemujaan. Suara leluhurnya memerintahkan Dorman untuk membunuh siapapun yang menghalangi praktek sihir dan pesugihan. Leluhurnya itu juga menginginkan Didi tetap menjadi inangnya, dikarenakan iblis tidak bisa berbuat jahat kecuali melalui media perantara. Pak Soleh yang masih menjabat sebagai kepala desa kedatangan tamu pemuka agama sekaligus guru spiritualnya bernama Ustadz Siasa. Dia berkata sudah menutup tempat keramat yang sering dijadikan lahan persugihan oleh masyarakat. Tapi yang namanya godaan setan, masih aja banyak para penduduk yang mencari-cari cara lain untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Tidak lama kemudian Rini pulang diantar Didi dalam keadaan basah. Keluarga Pak Soleh pun lalu mengajak Didi makan siang bersama sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan Rini. Rini pun lalu memimpin untuk membaca doa makan dalam bahasa Arab. Ustadz Yasa mengajarkan bacaan doa pada Didi dan meminta anak itu untuk mengikutinya. Tapi Didi tidak mau mengikutinya dan berlari meninggalkan rumah Rini. Didi! Di perjalanan pulang tanpa sengaja Didi melihat Ahmad, dan lalu terlintas di pikirannya untuk balas dendam dengan mendorong Ahmad ke dalam sungai. Rasain kamu! Ahmad yang marah lalu mencari keberadaan Didi. Dia lalu mendengar suara orang ketawa dan lalu mengikuti sumber suara tersebut. Tapi ketika dia memasuki sebuah bangunan, tiba-tiba Ahmad melihat Didi berubah jadi setan. Ahmad lari ketakutan minta tolong, tapi dia terlindas delman yang melintasi hutan, yang menyebabkan kakinya patah.
Rini dan ibunya bernama Yuli datang berkunjung ke rumah Didi untuk mengembalikan baju seragam Didi yang basah. Sembari ibunya mengobrol, Rini menanyakan keberadaan Didi kepada Laras. Dia lalu segera menyusul Didi setelah Laras memberitahu jika Didi sedang main sepeda di belakang rumah. Di belakang Rini mendengar suara keributan dari dalam kandang kambing. Ketika dia sedang fokus mengamati, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan Didi dari belakang dengan bekas darah di mulutnya. Didi. Sementara itu Yuli mengajak Laras untuk ikut acara pengajian di desa. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Kosim datang dengan muka yang kesal. Dia bercerita kepada Laras, jika amat anaknya Pak Asep mengalami patah tulang akibat ditabrak delman milik mereka. Laras kemudian menawarkan diri untuk menjenguk dan memberikan uang ganti rugi ke rumah Pak Asep. Di sana Laras melihat Amat yang menangis kesakitan, sembari berkata jika dia melihat Didi berubah jadi setan. Di waktu yang sama Kosim mendapati satu kambingnya mati kehabisan darah. Dia penasaran apa yang menyebabkan kambingnya seperti itu. Malam harinya Laras bertanya Didik tentang kondisi Ahmad yang terus berteriak menyebut Didi sebagai setan. Tapi Didi berbohong dan mengatakan jika dirinya tak tahu apa-apa. Laras mengadukan hal itu pada Kosim, karena Ahmad terus menyebut nama Didi berubah menjadi setan. Tapi Kosim justru menjadi marah. Ia berkata jika Ahmad celaka karena kuda tak bisa dikendalikan, bukan karena Didi ataupun setan. Kosim melanjutkan jika seharusnya sebagai seorang ibu, Laras harusnya membela Didi anak semata wayang mereka. Aris ajudan Kosim datang untuk membicarakan strategi politik mereka. Ia mengabarkan jika Dusun Kaler dan Kulon menyatakan bersedia mendukung Kosim. Namun Dusun Wetan masih condong membela Pak Soleh. Dari luar halaman Dorman muncul dan menawarkan diri membantu Kosim memenangkan pemilihan kepala desa. Dorman berkata jika ia tak suka dengan Soleh yang suka menakut-nakuti warganya yang melakukan persugihan. Tapi Kosim menolak tawaran kerjasama dari Dorman, dan berkata jika ia bisa menang dengan usahanya sendiri. Saya harus menolak tawaranmu. Ketika Dorman melangkah pergi, tukang hitan kembali datang menemui Kosim. Setelah mendengar kecelakaan yang menimpa Ahmad, ia memperingatkan Kosim untuk mengambil langkah agar Didi bisa selamat. Tapi dengan sombongnya Kosim mengusir pria itu dari rumahnya dan mengancam akan membunuh siapa saja yang menghina anaknya. Ada baiknya Didi. Anak saya baik-baik saja. Sepulang menjenguk Ahmad, Laras mendapat catatan doa berbahasa Arab dari Yuli. Yuli meminta Laras untuk membacakan doa itu di dekat Didik agar setan di tubuh anaknya pergi. Ketika Laras mendekati Didi, tiba-tiba anak itu menunjukkan gambar yang ia buat sendiri. Laras pun lalu mengurungkan niatnya membacakan doa itu. Dia beranggapan jika anaknya baik-baik saja. Ketika berada di dalam kamar, Laras mengabarkan kepada suaminya jika saat ini dirinya tengah hamil lagi. Kosim yang mendengar kabar baik itu pun sangat senang, dia tidak sabar menunggu kelahiran anak kedua mereka itu. Di tempat lain tukang hitan tadi kini menjadi sasaran teror iblis yang merasuki tubuh Didi. Sehingga dia pun menjadi korban berikutnya keganasan Didi. Keesokan paginya Kosim melakukan kampanye sambil membagikan bingkisan kepada para warga. Di waktu yang sama Pak Soleh juga melakukan hal yang sama. Dia mengumpulkan warga untuk menyampaikan visi misinya jika nanti terpilih kembali menjadi kepala desa. Saat itu Dorman menyusup di antara penduduk mendengarkan pidato Pak Soleh. Dia memasukkan mantra ke dalam makanan yang akan diberikan kepada Pak Soleh. Di tempat lain Rini sedang bermain bersama Didi. Rini membicarakan calon adik Didik yang masih dalam perut ibunya. Tapi tanpa diduga Didi terlihat kesal. Dia berkata jika ia tidak mau memiliki adik. Didi! Malam harinya Ustadz Yasa makan bersama keluarga Pak Soleh. Di sana juga dihidangkan makanan dari warga yang dimantrai Dorman tadi siang. Tapi Ustadz Yasa merasakan ada yang salah dengan makanan tersebut. Ia lalu membacakan doa untuk menghilangkan guna-guna di makanan tersebut. Sehingga santet yang dikirim oleh Dorman itu menyerang balik pengirimnya. Dorman kemudian kembali mengirim santet untuk Pak Soleh dengan menggunakan foto sebagai medianya. Sosok Didi kembali berubah menjadi iblis akibat mantra yang dirapalkan oleh Dorman. Ia memandangi Pak Soleh yang saat itu masih tertidur pulas di samping istrinya.
Tapi Rini melihat kedatangan Didi tersebut, ia mendekatinya tanpa rasa takut dan mencoba menyadarkannya dari kerasukan setan. Sehingga Didi pun kembali ke wajah aslinya. Dan kali ini pun Dorman kembali gagal menyantet Pak Soleh. Mana kekuatanmu, setan tua? Pagi harinya Rini menceritakan tentang kedatangan Didi semalam. Tapi Rini curiga jika itu bukan Didi. Karena kepala Didi berubah menjadi orang tua, dan rambutnya dipenuhi uban. Ustadz Yasa yang juga ikut mendengarkan cerita Rini lalu berpendapat, jika kemungkinan Didi dirasuki iblis Albert Dominic. Konon dulu semasa hidupnya, Albert berbuat zolim dengan kekayaan yang dimilikinya. Dia sering menyiksa warga pribumi yang menentang, dan memperkosa gadis-gadis desa. Albert juga punya kebiasaan aneh yang suka menyantap otak monyet mentah-mentah. Warga desa yang sudah geram dengan kelakuan Albert lalu melakukan perlawanan. Mereka menangkap Albert dan menghukumnya sesuai dengan aturan desa zaman itu. Ustadz Yasa melanjutkan jika saat ini hanya ada satu orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah Albert, yaitu Dorman yang merupakan garis keturunan Albert. Dia menggunakan tubuh Didik sebagai media kebangkitan Albert untuk membalas dendam kepada semua warga desa yang dulu telah mengeksekusinya. Pak Yasa mengaku jika dulunya dia dan Dorman adalah saudara satu perguruan, namun Dorman menggunakan ilmunya untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, kedatangan Pak Yasa ke desa saat ini bukan hanya untuk menyiarkan agama. Namun dia juga memiliki misi untuk menghentikan praktek sesat yang dilakukan Dorman. Aris menemui Kosim untuk mengatakan jika Mak Atik bisa membantunya memiliki suara warga Dusun Wetan. Tapi untuk melakukan rencana itu Mak Atik membutuhkan dana yang cukup banyak. Kosim yang mendengarnya pun tertawa bangga, tanpa pikir panjang dia memberikan uang itu kepada Mak Atik. Bagi-bagi. Hari itu Didi tidak masuk sekolah, karena beralasan dia ingin menjaga ibunya yang lagi hamil. Ketika Laras sibuk menjemur pakaian, dia mendengar teriakan Didi yang terjatuh ke dalam sumur. Laras berlari menyelamatkan anaknya itu, tapi tiba-tiba wajah Didi berubah menjadi Albert, dan kemudian menarik Laras jatuh ke dalam sumur. Adik ibu! Sedangkan Didi melompat keluar sumur, dan tanpa merasa bersalah sedikit pun dia pergi meninggalkan ibunya itu. Laras kemudian melafalkan doa yang dia dapat dari Uli sebelumnya, yang membuat Didi berteriak kesakitan. Kosim yang mendengar teriakan Didi bergegas menghampiri anaknya itu. Tapi dia melihat mata Didi memutih dan berlari meninggalkan Kosim. Kosim kemudian melihat Laras yang sudah tak sadarkan diri mengapung di dalam sumur. Dia pun segera loncat untuk menyelamatkan istrinya tersebut. Untungnya bayi dalam kandungan Laras baik-baik saja. Ketika sadar dari pingsannya Laras menangis mengadu kepada suaminya. Dia berkata jika orang yang telah menariknya jatuh ke dalam sumur adalah Didi. Abang harus melakukan sesuatu, Abang. Di tempat lain Aris memberikan uang dari Kosim kepada Mak Atik. Di sana Aris juga mengatakan jika saat ini Kosim memintanya datang ke rumah, dikarenakan Laras baru saja jatuh ke dalam sumur akibat ditarik oleh Didi. Mak Atik dibonceng Aris ke rumah Kosim. Namun di perjalanan tiba-tiba motor mereka mogok. Saat itu sosok Didik pun muncul di sana. Dan tidak butuh waktu lama, Aris dan Mak Atik pun tewas di tangan Didik. Kosim kembali menyadari jika Didi kembali menghilang, ia lalu mengerahkan semua pelayan untuk mencari Didi sampai dapat. Anak buah Kosim yang tadinya disuruh mencari Didi justru kabur, ketika mereka melihat sosok Didi berlumuran darah. Di tempat lain Dorman kembali melakukan ritual untuk menyantet Pak Soleh, dan kali ini foto Pak Soleh berhasil terbakar. Sementara itu Pak Soleh yang mendengar suara kentongan tanda bahaya, berencana menjemput istrinya yang saat ini berada di rumah Kosim. Dia berpesan kepada Rini untuk mengunci semua pintu dan jendela, dan jangan pernah keluar sebelum dia kembali. Baru beberapa langkah keluar dari rumah, Pak Soleh disambut Didik yang berlumuran darah. Didi meminta tolong seolah-olah dia sedang kesakitan. Dari dalam rumah Rini mengintip dan menyadari jika anak itu bukan Didi yang sebenarnya. Dia berteriak memanggil sang ayah agar menjauh dari anak itu, tapi sayangnya teriakan Rini tidak terdengar oleh Pak Soleh. Pak. Ya, Bapak di sini.
Rini berlari menghampiri ayahnya dan berusaha menyadarkan Didi. Sementara itu Pak Yasa yang mengetahui tindakan Dorman mendatangi kediaman pria tersebut. Sedangkan Dorman yang melihat kehadiran Ustadz Yasa mulai tertawa. Dia mencium darah dan daging Ustadz Yasa sangat cocok dijadikan tumbal untuk leluhurnya. Sehingga perkelahian mereka pun tak dapat dihindari. Perkelahian itu dimenangkan oleh Ustadz Yasa. Tapi sayangnya Dorman berhasil kabur. Di tempat lain Pak Soleh membawa Didi pulang ke rumah Kosim, yang tidak lama kemudian disusul oleh Ustadz Yasa. Pak Yasa menjelaskan kepada Kosim jika Didi harus segera diruqyah. Karena saat ini arwah iblis Albert berada di tubuh Didi. Ketika sedang diruqyah, Didi berteriak minta tolong kesakitan. Tubuhnya kemudian mengambang, dan lalu berubah menjadi sosok Albert yang selama ini merasukinya. Iblis itu lalu berkata kepada Kosim untuk melunasi janji yang belum dia lunasi. Laras membisikkan doa di telinga Didik, sementara Kosim memegangi tubuh dan kaki anaknya itu. Tidak lama kemudian Didi kembali ke wujud normalnya. Tapi bohong, karena tidak lama kemudian dia kembali kerasukan. Dan kali ini iblis di tubuh Didi lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Pak Yasa kemudian kembali membacakan ayat-ayat ruqyah, dan akhirnya kali ini Didi benar-benar telah disembuhkan. Ini, Bu. Di tempat lain, Dorman terus diikuti oleh arwah leluhurnya. Dia kabur ketakutan ke tengah hutan, menuju makam keramat leluhurnya untuk minta ampun. Namun tiba-tiba, tubuh Dorman ditarik masuk ke dalam makam. Setelah anaknya berhasil disembuhkan, Kosim berterima kasih kepada Pak Soleh dan Ustadz Yasa. Ustadz Yasa menasihati Kosim jika harta dan kekayaan tidak bisa dijadikan jaminan pelindung keluarga. Tapi akhlak dan tindakan yang diridhoi Allah lah yang selalu menjadi penolong. Kosim mengakui semua dosa dan kesalahannya. Dan dia sangat ingin bertobat. Bimbing saya. Kosim akhirnya memenangkan pemilihan kepala desa, tapi dia merasa tidak pantas menjadi pemimpin desa tersebut. Kosim sadar jika selama ini dia banyak melakukan kesalahan, jadi oleh karena itu dia meminta maaf kepada semua warga. Kosim juga memberikan jabatannya kepada Pak Soleh, karena Kosim sadar jika Pak Soleh lebih mampu menjadi pemimpin dan membawa desa ke arah lebih baik. Kosim juga memberikan semua tanah miliknya untuk dibagikan kepada yang berhak menerima. Lalu diperlihatkan sekarang titik Didi bisa dipotong dengan lancar oleh Ustadz Yasa. Di akhir film Kosim menantikan istrinya yang lagi melahirkan. Mereka bersyukur ketika mendengar suara tangisan bayi yang telah lahir. Tapi tanpa diduga, bidan yang membantu persalinan Laras berubah menjadi setan. Sambil menggendong bayi, iblis itu meminta Kosim memenuhi janjinya. Dan film pun selesai.